Sultan Syarif Al-Ayyubi akhirnya berhasil menumpas tanpa merusak satupun. Dan apa akibatnya? Kembali damai. Kata Sultan Salahuddin bagaimana? Apa katanya? Apabila mau tinggal di sini bersama kami, itu kami bersyukur. Tinggallah bersama kami. Ini kepada pendeta dan kaum Kristen. Apabila mau keluar kota, saya jamin demi kehormatan diri dan keluargaku, saya perintahkan pasukan untuk menjaga dan melindungi sampai titiknya. Dan diberikan sangu berupa keping emas buat hidupnya. Namun ditutup lagi. Tapi apabila tinggal bersama kami di sini, kami lebih berbahagia. Dan perjanjian Wa'dul Umariyah yang dibakar oleh kaum pasukan itu, 8 negara itu, diperbaharui dengan perjanjian Ramallah yang ditandatangan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187. Isinya sama, copy paste doang, yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Itulah Islam yang sebenarnya. Baik, saudara, yang terjadi pada masa Ammar bin Yasir terjadi pada tahun 1100. Itulah masa perang salib. Sampai 1187. 87 tahun. 87 tahun. Dua generasi itu. Kalau satu generasi enggak deh, 2 generasi. Ya. Yang baru lahir di tengah-tengah kena. Misalnya yang umur satu lahir 1 tahun kan 1 tahun belum. Misalnya umur yang 10 tahun kena itu di umur 110 tahun. Dia ngerasakan dari umurnya 10 tahun sampai umurnya 97 tahun. Atau ya tahun 1187. Coba bayangkan itu. Mestinya ketika kalau ini beda, bukan Ammar bin Yasir. Tapi umat Islam yang tinggal di Palestina, umat Islam yang tinggal di situ. Siapa dia? Banyak daripada sahabat Nabi keturunannya, yaitu keturunan Abdurrahman bin Auf, keturunan Abu Musa al-Asy'ari, keturunan Abu Ayyub al-Ansari. Ustaz tahu dari mana? Kan aneh kesana, banyak makamnya, banyak kuburannya. Dan aneh ketemu, selamat, pelukan dengan cicit daripada Abu Ayyub al-Ansari. Cicit berarti bukan langsung cicit. Cicit. Ya, namanya Al-Ansari. Coba. Anda ketemu sama orang yang nama belakangnya Jarrah, Ibnu Jarrah. Dan dia punya nasabnya dia sampai sahabat Nabi Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Ya, itu. Anda ketemu dengan Abdullah Al-Ansari. Dia punya nasab, dia punya jalur dari Abu Ayyub Al-Ansari. Yang dimana Nabi Muhammad pada waktu di Madinah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan kemudian dia hijrah ke Palestina, tinggal di Yerusalem. Nah, orang-orang itu yang dibantai. Orang-orang itu yang dihinakan. Masya Allah, la ilaha illa anta astaghfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Orang-orang itu yang dirusak akibat perang salib 1. Marah nggak tuh umat Islam? Tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Karena dalam situasi yang luar biasa. Mereka gabungan dari 8 negara. Kalau sekarang umat Islam lagi tenang, lagi damai, hidup berdampingan. Di sana ada orang Nasrani sebelumnya tinggal bersama atas perjanjian Wa'dul Umariyah tahun 636 maaf 646 Umar wafat. 636 Wa'dul Umariyah ditandatangani oleh Umar bin Khattab, sebelah kanan ditandatangani oleh Amr bin As, Muawiyah ibn Abi Sufyan, Amr bin As, Muawiyah, Khalid bin Walid, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebelah kanan 4 tanda tangan, sebelah ini Umar bin Khattab tanda tangan. Makanya Pak berangkat biar bisa lihat yang kayak begitu.
Kan kita bisa pegang itu, ya Allah ini dibuat oleh Umar bin Khattab walaupun duplikatnya. Ya Allah ini dibuat oleh Umar bin Khattab. Betapa hebatnya Umar bin Khattab membuat. Lihat, gereja nggak boleh dirusak, sinagog nggak boleh dirusak. Lihat Umar bin Khattab, lihat, pendeta nggak boleh diganggu, orang Kristen, orang Yahudi, orang Kristen terutama ya nggak boleh diganggu, ini nggak boleh disentuh. Coba lihat, lihat teman-teman Islam itu, Masya Allah, itu dipegang kokoh oleh orang, bertahan dari mulai 636 sampai 1096 tepatnya. Nah bertahan tuh selama itu, hidup tenang, akur, damai, kompak di bawah pemerintahan Islam atas perintah Sayyidina Umar bin Khattab. Masa berganti masa, mulai 636 400 tahunan, 500 tahun sampai 1096, dari 436 636. Disitulah tuh 636 sampai 1096 itu tenang. Datang kok jadi marah, padahal kan selama ini diperlakukan dengan sama, padahal selama ini diperlakukan dengan adil, padahal selama ini diperlakukan dengan bijak ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini dengan belajar sejarah kita kudu tahu, bukan jadi dendam, nggak baik begitu. Tolong ini jangan dipotong ini rekamannya, justru ini harus disebarluaskan, bukan jadi dendam. Dengan belajar ini kita tahu watak Islam yang sesungguhnya, yaitu penebar kasih sayang, penebar kedamaian, penebar ketentraman. Maka kalau ada umat Islam yang menebar kegaduhan, dipertanyakan dia. Kalau ada umat Islam yang menebar teror, dipertanyakan dia. Ini kalau saya ngomong begini, pasti di netizen nih lagi bilang, wah Ustaz sendiri, ya Allah. Kita mah damai, ente yang rusuh gitu loh. 212 tuh kurang damai apa? Sampai dipuji-puji oleh Presiden Jokowi di depan para investor dari Australia. Ini apa kalau bukan prestasi? 212 itu prestasi, dipuji-puji oleh Pak Jokowi, itu mestinya dihadiri oleh presiden dan menteri. Ini prestasi, saudara. Kenapa sekarang jadi terhina? Itulah jahatnya framing, jahatnya sosial media yang terus nyecer, akhirnya terpola dari kita. 212 ya, 212 ya, terus begitu. Udah, kenapa jadi jahat? Ini prestasi, gitu loh. Ya Rob, astagfirullahaladzim. Udah pastilah pembenci 212 kita tahulah siapa. Pemerintah mah enggak, ya. Pak Tito Kapolri ngasih sambutan, ya. Menteri-menteri hadir, Menko pada hadir, Presiden pada hadir. Deh, jangan jadi 212, jangan dikambing hitamkan, saudara. Sampai saat ini saya masih berstatus sebagai juru bicara PA212. Ya, dan ketua 2 PA212. Tujuannya apa? Ya meluruskan sejarah. Karena kita tahu rapat dari awal buat apa kita tahu. Rapat pertama di mana, kedua di mana, ketiga di mana, keempat di mana, turunnya bagaimana kita tahu. Ya, nggak ada sedikit pun untuk merusuhkan, enggak. Bahkan kita waspadai. Saya yang di Istiqlal tuh sebelum berangkat tuh jangan lupa bawa kantong sampah, gitu-gitu loh. Bawa kantong sampah, siapkan kantong sampah, angkat semua yang berserakan. Selalu kita begitu. Tidak ada ini, nggak ada, apalagi nggak boleh bawa bendera, nggak boleh bawa ini, semua kita ngomongin semua. Saksinya ada dong videonya itu. Pasti yang banyak tuh yang merekam itu. Cuman karena mungkin diantaranya yang merekam itu nggak baik hatinya, jadi nggak disebarkan. Yang disebarkan ketika terjadi penembakan, begitu saudara. Jadi kerusuhan dan pembakaran dan injak-injak. Yang diinjak cuma segitu, luasnya berapa hektar? Yang diinjak berapa biji? Yang disorot media yang mana? Yang diinjak. Yang hadir berapa banyak? Yang sorot media berapa? 80.000. Mukelo jauh deket Goraup. Masa 80.000 orang segitu? Google aja ngitung udah berapa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan belajar sejarah ini kita bisa tahu, oh begitu watak Islam yang sebenarnya. Lah kalau nggak belajar sejarah dari mana? Kalau nggak belajar sejarah dari mana? Cara memahami Al-Quranul Karim
dari hadis Nabi Muhammad SAW. Cara mengerti dari hadis Nabi Muhammad SAW dari bagaimana praktek sahabat. Karena itu sebaik-baik orang yang mempraktekkan Quran dan hadis. Dan Umar bin Khattab praktekin kayak begitu. Jangan ganggu orang yang Kristen. Itu perintah Umar bin Khattab. Jangan ganggu gereja. Itu perintah Umar bin Khattab. Ini kalau saya ngomong begini sosial media, sekarang aja ngomong begini baru deh. Ya. Saya tantang, saya bilang kalau saya menemukan saya yang ini saya tantang sekali lagi di sosial media, kalau ada kata-kata saya yang menghina agama lain atau suku lain, saya bayar 1 miliar tunai. Tapi kalau nggak ada, lu yang bayar gue. Oh nggak begitu, deal sebelumnya dulu bikin janji. Jangan langsung ujuk-ujuk, nih nggak, bikin janji dulu kalau berani. Coba, enak aja. Dari zaman dulu kita ngomong kayak begini. Wallahi wabillah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Dari zaman dulu ngomong begini. Kenapa tiba-tiba dikatain ini pemecah belah, penghina agama orang? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Busuk mulut ini kalau menghina agama orang atau menghina orang gara-gara mata, hidung dan sebagainya. Ini ciptaan Allah, kenapa dihina? Kalau karena suku, karena apa? Naudzubillah summa naudzubillah. Ini makanya belajar sejarah biar kita tahu begitu penerapan Islam yang diterapkan oleh para orang yang paling paham dengan hadis itu sahabat Nabi. Dan orang yang paling paham dengan Quran itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah ketika ada orang Yahudi ngeludahin dia dan kemudian sakit, nggak disyukurin, tapi dibalas dengan kebaikan. Ketika ada orang nimpukin dia berdarah-darah, maka yang dilakukan didoain. Dan nggak pernah keluar dari mulutnya memaki-maki Abu Jahal, Abu Lahab, selain doa kebaikan. Kenapa? Karena ngikutin Nabi sebelumnya dong. Tidak pernah dari mulut Nabi Musa memaki-maki Fir'aun. Kok Nabi Musa begitu? Mengikuti pendahulunya dong. Tidak pernah keluar dari mulut Nabi Ibrahim memaki-maki Namrud. Bahkan adanya doa. Begitulah kita belajar sejarah. Maka Umar bin Khattab menuliskan itu. Lah kok pembalasannya kok sadis banget. Berbulan-bulan ini belum panjang. Ntar pertemuan berikutnya lihat sampai saya cerita betapa jijiknya Genghis Khan, Kubilai Khan, betapa mengerikannya yang dia lakukan. Dan itu sudah masuk abad 14, 1400, 1500, 1600. Lihat apa yang dia lakukan. Bagaimana sungai Efrat dan sungai Tigris, ntar saya gambarin luasnya kayak apa di video. Berbulan-bulan berwarna merah darah. Bagaimana nyeberang dari sisi kiri ke sisi kanan, bikin jembatannya dari tubuh manusia, saking begitu banyaknya, dicampur dengan buku-buku yang ditemukan oleh umat Islam di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Saking apa? Saking begitu numpuknya. Bagaimana tuh sungai terbendung gara-gara potongan kepala manusia yang dipenggal oleh Genghis Khan dan Kubilai Khan. Belum sampai situ. Kita masih perang ini dulu. Ntar nyerempet masuk ke Wali Songo. Begitu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, itulah yang kejadian di perang-perang itu. Dan begitu bengisnya, tiba-tiba muncul dari Tirkit, sebuah tempat bagian di Irak, tempat asal Saddam Hussein, seorang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Muncul dia pelajari lebih dulu. Saya baca berulang kali baru saya paham kenapa dia nggak nyerang langsung ya. Kenapa yang dia serang Bani Fatimiyah dulu ya, yang notabene-nya dia adalah muslim. Kenapa? Ternyata saya menemukan sesuatu. Apa yang terjadi
Ketika tahun 1096 sampai 1099 penaklukan Yerusalem itu, ternyata di sana ada Syiah. Syiah. Gitu. Jadi dia sebagaimana pencongkelan Hajar Aswad oleh pasukan Syiah juga, bertahun-tahun Hajar Aswad nggak ada di situ. Tawaf doang kagak ada cium Hajar Aswad bertahun-tahun. Pernah juga terjadi tidak boleh berangkat haji, ya, seperti sekarang. Lah ini netizen nggak berangkat haji yang disalahin Jokowi, kan kurang ajar. Nggak boleh saudara. Ketika saya bela, wah sekarang saya kalau belain Jokowi, bahlul banget sih. Ya Allah, astagfirullahalazim. Saya bilang, saya bukan belain. Kalau cuma Indonesia yang tidak boleh berangkat haji itu barangkali salah pemerintah. Ini seluruh dunia. Bagaimana kalau dilosin? Bagaimana semua datang ke situ dari seluruh negara? Ada satu aja di situ yang kena COVID-19. Kemudian kena 2, 3, 4. Kemudian kena berorang-orang. Kemudian dia 14 hari kan inkubasi. Kemudian dia pulang ke negaranya masing-masing. Maka di Indonesia kena, di Filipina, di Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand semua kena. Maka itu kebijakan Mekah kita hormatin untuk jangan haji dulu. Tiba-tiba Indonesia juga mengumumkan tidak juga berangkat haji. Tiba-tiba disalahin. Baru pemerintah ini, emang pemerintah zalim, emang togut nggak boleh berangkat haji. La ilaha illallah. Kenapa pemerintah yang disalahin? Wahai cerdaslah jamaah sekalian, jangan tebarkan kebencian, jangan tebarkan permusuhan. Astagfirullahalazim. Ini saya baca ini, saya bela, saya dimaki-maki. Wah sekarang belain, la ilaha illallah. Kenapa emang? Dengan gue minum ajwa ada sekalian biar sehat. Adem lagi. Enggak, kita berhadapan dengan netizen itu, ya Allah ya Rabbi. Dalam hal ini pemerintah betul mengantisipasi. Gitu. Ini baru tahun ini haji nggak ada. Ini pemerintah yang zalim, yang togut, yang biadab, ya Allah ya Rabbi. Jangan lo potong ya, kalau kau potong begitu bahaya ini gitu. Ini main potong aja nih Pak Haikal ngatain pemerintah. Untuk antisipasi betul langkah itu ya, kalau umpamanya itu ada dan satu kena, sedunia itu kena, maka etnisnya Indonesia ini bukan Indonesia, dunia ini akan terjadi kematian yang sangat mengerikan. Apalagi makin belum tenang kita, belum sampai puncaknya masih naik terus. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Allah lindungi negara kita, amin ya Allah. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, Syiah berada di balik membantu 8 negara itu melakukan penyerangan terhadap umat Islam di Yerusalem karena Sunni gitu. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang diberantas tidak langsung ke Yerusalem, ke Palestina, tapi kemana dulu? Bani Fatimiyah dulu. Karena dengkinya umat Islam, bagian dari 5 musuh umat Islam. Nomor 1 orang kafir yang menyerang dong, orang munafik yang menipunya, orang muslim yang membencinya, syaitan yang mengganggunya. Saya lupa, tapi nomor 1 itu pasti itu orang mukmin yang membencinya, orang muslim yang membencinya. Itu 5. Nanti kita lihat hadisnya, saya nggak hafal tuh. 5 halangan untuk umat Islam itu nomor 1 itu orang mukmin yang membenci, orang muslim yang mendengkinya. Ya, biar gimana juga Syiah yang mengaku muslim akan menjadi hambatan. Entar penyerangan bocor bagaimana? Entar kekuatan bocor bagaimana? Serangnya dari mana bocor bagaimana? Maka yang diberangus dulu adalah Syiah oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka kita sulit sekarang berjuang dengan tulus. Kenapa ya? Karena di dalamnya banyak orang-orang yang cari fulus. Begitu. Akhirnya kita sulit sekali berjuang sekarang. Gimana nih perjuangan sekarang? Ya Allah, ya Rabb. Nah begitulah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia berantas itu. Dia sikat dulu itu. Akhirnya apa?
udah nggak ada orang munafik di tengah-tengah umat Islam, mulai dia susun serangan. Maka 1187 dia dengan pasukannya berhasil menembus dengan damai, tenang. Bahkan Sultan Salahuddin, antum nonton dong filmnya itu. Apa nama judul filmnya? Kingdom of Heaven. Dapat Quran. Oh, dari dulu ya? Dari dia Qurannya, Masya Allah. Dikasih Quran dari dia. Antum janji yang belum dapat kan? Yang belum dapat siapa yang belum dapat? Yang belum, lah semuanya Masya Allah. Supaya, nih mohon maaf nih, supaya tidak berdesak-desakan seperti kemarin, saya akan tutup sebentar lagi dan dibagikan yang belum dapat. Kalau habis Isya, gue yakin berapa gerubuk lagi, dan itu nggak bagus dalam jaga social distance. Jadi Bapak Ibu duduk saja di sini, biar ada 5 orang, 10 orang pasukan tebar. Tolong sejujur-jujurnya. Ya, Quran aja nggak jujur, nggak berkah lo, bagaimana ceritanya? Ya, ya. Makanan juga ya, makanan sejujur-jujurnya. Ngambil 1 aja, ngambil 2 ya. Buat yang di rumah Ustadz, iya deh. Makanya kurang mulu katanya Bu Susi itu. Berapa Bu Susi bikin? 1000 Ustadz, kurang. Berapa Bu Susi bikin? 1500. Kurang Ustadz, kurang. Lah perasaan sampai 1500. Lah iya Ustadz, ngambil 2 di sini bawa pulang 3 gimana? Sebentar. Jadi hadirin sekalian, maaf nih, saya baru keingetan. Jadi Sultan Al-Ayyubi menyelesaikan duri dalam daging dulu. Syiah. Pada waktu itu, kalau sekarang mungkin partai, fulus. Mungkin itu duri dalam dagingnya, sehingga nggak bisa bergerak, nggak berjuang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, karena itu jadilah umat Islam yang rela untuk hidup biasa saja, asal iman tidak biasa saja. Roma Irama, jangan sampai dijual berapapun keimananmu itu. Kok Roma Irama melulu Ustadz? Iya, saya kalau pulang sama Pak Ucup di mobil kita nyetel judi, ganti lagi apa namanya, demi kehormatan boleh lapar, demi kehormatan. Irama mulu. Ya. Kalau pulang ke sini Roma Irama, saya dengarnya pas di sini doang, susah dengar, kemarin nggak dengar. Jadi jangan sampai tertukar berapapun keimananmu itu. Itu Sultan Al-Ayyubi akhirnya berhasil menumpas tanpa merusak satupun. Dan apa akibatnya? Kembali damai. Kata Sultan Salahuddin bagaimana? Wahai para pemimpin gereja, antum baca. Dan ada ucapan itu di film Kingdom of Heaven. Yang buat film Nasrani loh. Apa katanya? Apabila mau tinggal di sini bersama kami, itu kami bersyukur. Tinggallah bersama kami. Ini kepada pendeta dan kaum Kristen. Apabila mau keluar kota, saya jamin demi kehormatan diri dan keluargaku, saya perintahkan pasukan untuk menjaga dan melindungi sampai titiknya. Dan diberikan sangu berupa keping emas buat hidupnya. Namun ditutup lagi. Tapi apabila tinggal bersama kami di sini, kami lebih berbahagia. Dan perjanjian Wa'ad al-Umariyah yang dibakar oleh kaum pasukan itu, 8 negara itu, diperbaharui dengan perjanjian Ramallah yang ditandatangan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187. Isinya sama, copy paste doang, yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Itulah Islam yang sebenarnya. Itulah Islam yang melindungi segenap tumpah darah seluruh orang yang tinggal di situ. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga kita semakin hari semakin dekat, semakin cinta dengan Al-Quran dan Islam, tentunya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.